Shalom jemaat GMI Makedonia Jakarta dan seluruh jemaat yang ada dimanapun berada. Kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan kita Yesus Kristus hadir membimbing kita sampai saat ini. Natal kali ini sangat berbeda. Kita di tengah pandemik, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang terus beserta kita sampai saat ini. Kita bersyukur karena karunia-Nya, karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Kita bisa merayakan kelahiran Dia. Dia yang hadir untuk menyelamatkan kita, umat berdosa. Baik jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita sekali lagi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu malam ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang tahun, sehingga kami boleh ada sampai malam ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami mau bersyukur, kami berterima kasih, memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Terpuji dan nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Ibadah perayaan Natal pada malam hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian.
Amin. Baik jemaat Tuhan, kita bersuka cita pada malam hari ini. Amin. Kita tetap mau bersuka cita, kita mau tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dialah Allah yang beserta kita selalu. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau naikkan pujian kita mau siarkan di seluruh bumi, di seluruh dunia. Kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almas. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di siarkan kabar sukacita itu ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, bahkan ke sahabat-sahabat kita terdekat. Baik jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian, dua kesaksian dari keluarga Bapak Guning dan keluarga Bapak Efruan. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Jesus, my Lord, the wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows the dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows the dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang pokok kuat, tempat yang tenang dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi
Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kasih dan sukacita, damai Natal boleh melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari keluarga yang telah menyaksikannya. Dan saatnya kita memuji nama Tuhan lagi. Kita mau katakan dari pulau dan benua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. In excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan liturgi pemuda. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan liturgi pemuda dan dilanjutkan oleh kesaksian dari sekolah minggu dan akan dilanjutkan kembali oleh liturgi remaja. Berita Natal. Sejak zaman purbakala, manusia telah kehilangan arah dan tujuan hidup. Manusia hidup di dalam kegelapan dan menanti secercah terang untuk menerangi hatinya yang gelap. Allah memandang ke bumi dan melihat anak manusia yang tiada harapan. Allah yang Maha Kasih hadir dan menggenapi janjinya bagi umatnya. Dengarlah berita Natal. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 2a, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 2b, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yesaya 61 ayat 1,
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung lepasan dari penjara. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang
Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus Kristus yang malam ini kita rayakan kelahirannya. Dia adalah juru selamat satu-satunya, dan dia adalah jawaban bagi hidup manusia. Sebab Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat." Yohanes 10 ayat 9. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 15 ayat 1. "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Baik jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam sesi penyalaan lilin. Saya akan memanggilkan perwakilan dari setiap bagian. Yang pertama, Saudari Yanti selaku Ketua Panitia Natal. Yang kedua, Bapak Pendeta Nathan selaku Gembala GMI Makedonia Jakarta. Yang ketiga, Ibu Doris mewakili majelis dan komisi. Yang keempat, Bapak Tolu mewakili Jemaat GMI Makedonia Jakarta. Yang kelima, Saudari Bella mewakili remaja dan pemuda. Yang keenam, Ade Alona mewakili sekolah minggu. Untuk jemaat yang ada di rumah bisa menyiapkan lilinnya masing-masing, bisa dinyalakan masing-masing, dan saya undang untuk bangkit berdiri. Glory stream from heaven.
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Baik jemaat Tuhan, lilin dapat dimatikan dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia. Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kita mau naikkan sembah kita. Katakan Bapakku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
Kami tak perlu bimbang Tuhan, sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kami memiliki Allah Immanuel, Allah sumber kasih, Allah sumber damai itu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, kami bisa mengenal Engkau. Ya Tuhan, ini kami naikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, dibesarkan dan diagungkan di seluruh dunia ini Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang sempurna, memungkinkan kami kembali untuk merayakan Natal. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Tatkala kami lemah, Engkau kuatkan. Tatkala kami susah, Engkau menghibur kami. Bahkan ketika kami dalam pergumulan, Engkau beri kami jalan keluar. Tuhan, terima kasih sepanjang tahun 2020. Engkau sudah menolong sampai malam ini. Oleh karena itu kami boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kami. Dengan apakah kami dapat membalas kebaikan-Mu? Selain kami bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Malam ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu menawan hati kami masing-masing. Sehingga lewat firman Tuhan, kembali kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan Engkau hadir memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Engkau urapi hamba-Mu yang hina ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada. Ada sukacita. Tidak terasa kita boleh berada di penghujung tahun 2020. Kalau kita mencoba merenung kembali ke belakang, dari Januari sampai malam ini, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang mungkin membuat kita tidak berdaya. Tetapi kalau malam ini kita boleh merayakan Natal, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuku yang menekannya dan gandari yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Saudara jemaat yang kekasih, seluruh pendengar dimanapun berada. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini dengan tema Kristus Raja Damai dan Hakim yang Adil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai adalah pengharapan semua orang. Maka tema ini merupakan pengharapan bagi kita. Kita merindukan Raja Damai yang sejati, yang sesungguhnya, agar hidup kita dalam damai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala upaya manusia berusaha untuk mencari damai dengan memenuhi semua keinginan mata, hati, bahkan juga mencari materi sebanyak-banyaknya. Tujuannya supaya menikmati damai, mencari popularitas, dan lain sebagainya. Ada syair lagu yang bunyinya seperti begini. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke gunung tinggi ku mencari damai. Ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Banyak orang menyangka dengan mencari damai, menemukan damai dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Benarkah mereka menemukan damai yang sesungguhnya? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan teks yang kita baca malam ini, bagaimana keadaan umat pada waktu itu? Mereka sangat sulit,
berat, maka dijelaskan di dalam ayat Yesaya 8 ayat yang ke-21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat, lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Yesaya 8 ayat yang ke-22, dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit mereka, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita dapat melihat apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Mereka mengalami ketakutan, mereka hidup tidak menentu, mereka terancam oleh musuh. Mereka akan digiring dari satu tempat ke tempat yang lain oleh penguasa. Malapetaka, melarat, kelaparan, tidak ada ketenangan. Mereka sedih, suram, sangat buruk keadaannya. Dan mereka berada di dalam kegelapan dan kesesakan. Itulah situasi yang dialami umat pada waktu itu. Mengapa demikian? Oleh karena mereka menolak Tuhan dan meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 8 ayatnya yang ke-19. Coba kita perhatikan. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukan suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, saudara-saudara, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesuraman karena mereka menolak firman Tuhan. Mereka mencari pengajaran dan kesaksian elah-elah lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 8 ayat yang ke-20, mereka mencari pengajaran dan kesaksian yang tidak benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berbicara tentang orang yang tidak mencintai firman Tuhan. Di dalam hatinya, mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka tidak mencintai kesaksian firman Allah. Padahal justru lewat firman Allah, iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Mereka akan gusar dan mengutuk raja dan Allahnya. Oleh karena apa? Beratnya pergumulan, beratnya tekanan, beratnya kesulitan yang mereka sedang alami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maunya mereka ketika mereka berseru langsung dijawab. Dan tentu hal ini mewakili kehidupan kekristenan kita pada masa kini. Keadaan seperti ini juga mewakili kehidupan orang Kristen. Ketika dalam pergumulan, mungkin doa belum dijawab. Akhirnya mereka menyalahkan pemimpin rohani. Mereka menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kesuraman karena menolak firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan berjanji untuk memberikan penolong, Raja Damai bagi mereka sekalian. Siapakah Raja Damai itu? Raja Damai yang dimaksudkan di dalam teks ini, yaitulah Mesias, Yesus Kristus yang dijanjikan itu. Namun bagi orang Yahudi, Mesias yang dijanjikan tidak seperti yang mereka harapkan. Maka dalam teks ini, penekanan Raja Damai dalam konteks ini adalah Raja Damai yang membebaskan manusia dari dosa. Sebagaimana dalam Matius 1 ayat yang ke-21, bahwa anak manusia itulah Yesus Kristus datang
untuk membebaskan manusia dari dosa. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus, dia memiliki damai di dalam hatinya. Damai yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hal ini juga menunjuk kepada eskatologi. Itulah Raja yang akan datang, yang sedang kita nantikan, akan memimpin dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Jadi Raja damai. Kata damai dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Tentu kita semua sudah tahu. Shalom, aman, sehati, juga punya pengertian baik, bahagia, bersahabat, dan kesejahteraan. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pasal 9 ayat 1 dalam Yesaya ini dijelaskan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Kegelapan itu menggambarkan kekelaman, tidak ada kehidupan. Dalam kelemahan, dalam situasi seperti itu, mereka melihat terang. Terang artinya kebahagiaan yang diperoleh melalui firman Allah. Terang itu datang di dalam Yesus Kristus. Mereka yang diam di negeri kekelaman, mereka melihat terang yang bersinar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia yang telah didamaikan dengan Allah, yang telah mengalami kehadiran Kristus dalam kehidupannya, yang telah dipulihkan oleh Kristus, akan memiliki damai yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja damai memberi sukacita. Raja damai memberikan keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Natal yang sejati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh pendengar dimanapun berada, jika di masa raya Natal ini engkau kehilangan damai, kehilangan sukacita, coba cek kembali kehidupan kerohanian kita. Apakah kita telah mengalami kehadiran Kristus, Sang Bayi Natal itu, tetapi juga memberikan pengharapan untuk kekekalan? Bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mengalami kehadiran Kristus dalam hidupnya akan menikmati sorak-sorai. Kita perhatikan dalam Yesaya 9 ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jaraan. Saudara yang saya kasih, seluruh pendengar dimanapun berada, Kristus datang memberikan damai, memberikan sukacita, dan memberikan sorak-sorai. Selanjutnya, bahwa Raja damai memberi kemenangan dan kelepasan dari dosa. Kita perhatikan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dan ayat yang sampai ayat yang keempat. Sebab kuku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara-saudaraku, seluruh pendengar, seluruh jemaat dimanapun berada, hal ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan akan terus
dialami oleh setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus memberi kemenangan. Yesus melepaskan dari dosa. Maka dengan demikian, setiap orang yang percaya kepadanya, yang menyambut kehadirannya, akan menikmati damai sejahtera. Maka di dalam ayat yang kelima begitu jelas. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa itu menunjukkan ketuhanan Kristus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Bapa yang kekal, Bapa yang memelihara dan peduli kepada umatnya. Raja damai, sumber damai, dan berkuasa memberikan damai bagi setiap orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan keempat atribut ini di dalam Mesias yang sudah lahir dan akan kembali sebagai hakim yang adil dan sebagai Raja damai. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah. Inilah dasar untuk kita dapat berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga alam semesta. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa raya Natal ini, sekalipun kita mengalami banyak tantangan, khususnya pandemi yang belum berakhir, banyak orang mengalami ketakutan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan, mengalami kesulitan. Tetapi justru di tengah-tengah situasi yang demikian, melalui perayaan Natal, kita diingatkan kembali bahwa Kristus datang, yang adalah Raja damai, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di situasi yang sulit pada saat ini, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya. Tetaplah hidup berrelasi dengan Dia tiap-tiap hari. Karena Dia datang untuk memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap anak-anaknya. Datang memberikan Raja damai. Datang memberikan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua mau melayani Tuhan, giat dalam melayani, mau berdoa mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi mungkin ada sisi kegelapan, ada kesesakan, ada keputusasaan, ada kelemahan yang masih ada dalam kehidupan kita. Tidak ada damai mungkin, tidak ada sukacita di tengah-tengah keluarga, atau mungkin berat karena beratnya pergumulan yang menekan kita. Sehingga kita mulai ragu, kita mulai takut, kita mulai bimbang. Dan sulit mempercayai Tuhan dalam situasi tertentu. Tetapi malam ini, firman Tuhan kembali meneguhkan kita. Bahwa Sang Bayi Natal yang kita peringati kelahirannya, Dia datang untuk menolong kita. Dia datang membebaskan kita dari dosa. Dia datang memulihkan kehidupan kita. Dan Dia memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasihku di dalam Kristus, seluruh jemaat Makedonia dimanapun berada, seluruh pendengar dimanapun berada, malam ini, di malam Natal ini, kita sungguh-sungguh menikmati penghiburan karena Kristus datang untuk memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera. Dan Dia berkata bahwa sesungguhnya terang itu telah bersinar di dalam kegelapan. Puji Tuhan. Terang bersinar, damai sejahtera ada
di dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, jemaat yang saya kasihi, marilah kita tetap memandang kepada Tuhan. Khususnya dalam mengakhiri tahun ini di masa raya Natal ini. Mari kita masing-masing kembali mengevaluasi kehidupan kerohanian kita. Adakah damai yang sesungguhnya itu? Yang telah kita nikmati secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, bahkan juga di tengah-tengah persekutuan. Kalau saudara terus pelihara, kalau belum, malam ini katakan Tuhan, saya tidak menikmati damai, masih ada penghambat. Malam ini datang kepada Kristus, Dia menunggumu. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sukacita kepadamu. Aku akan memberikan sorak-sorai kepadamu. Aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Karena Dialah pemilik damai. Dia sumber damai. Dan Dia sanggup untuk memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang mengasihi dan mengandalkan Dia. Doa dan harapan saya lewat firman Tuhan malam ini, kembali kita diteguhkan dan diyakinkan bahwa Dia datang memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan, janji Tuhan yang telah menguatkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kami sedang alami, di tengah-tengah situasi yang sulit, atau mungkin kami seperti bangsa Israel, dalam ketakutan, dalam kegelapan, dalam pergumulan yang berat. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, Engkau datang dan Engkau memberikan pengharapan bahwa Engkau akan memberi sukacita, memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba mohon kiranya Roh Kudus melanjutkan firman-Mu, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, Sang Bayi Natal yang sejati itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam persembahan dan doa kita, kami beritahukan bahwa persembahan dapat dikirimkan ke nomor rekening yang telah disediakan dan dapat menghubungi bagian bendahara kita bila ada keperluan untuk mengenai informasi. Demikian informasi pada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa yang kekal, Allah kami yang begitu ajaib dan luar biasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, nenek moyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih dan pertolongan-Mu kepada kami seluruh jemaat GEM Makedonia, Jakarta. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah menolong kami Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan kami berterima kasih juga, di mana sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, keluarga demi keluarga, kesehatan, baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kami di tengah-tengah kejemaatan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami telah dicukupkan.
Tuhan Yesus, terima kasih juga kami bersyukur untuk pemeliharaan bagi bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah-daerah dimanapun berada. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, maka sampai hari ini Tuhan kami bisa menikmati hidup kami di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini Tuhan kami juga bersyukur untuk pelayanan Game Makedonia sepanjang tahun ini. Semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami bisa melewatinya. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam ini Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi semua jemaat-Mu Tuhan dalam merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu. Dan Tuhan bisa izinkan kami menikmati ini Tuhan, memuji menyembah Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami serahkan semua kehidupan jemaat Game Makedonia Jakarta, baik kami orang tua, baik anak-anak. Tuhan Yesus, kami serah semua dalam tangan Tuhan. Kau berkati dan pelihara kami dalam berbagai segi kehidupan kami, baik dalam ekonomi, usaha, pekerjaan, bahkan juga setiap pelayanan kami di tengah-tengah kejemaatan kami. Tuhan, Kau berikan kekuatan. Dan sekalian Tuhan, untuk menyambut tahun baru nanti tahun 2021, seluruh jemaat Makedonia Engkau persiapkan lagi Tuhan, melanjutkan kehidupan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dan menuju yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan melalui cara Tuhan, melalui kami membaca firman Tuhan, melalui persekutuan pujian penyembahan kami kepada Tuhan kami, sehingga tanpa terkecuali seluruh jemaat Makedonia tetap dalam semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GMI dimanapun berada pada malam ini Tuhan dalam merayakan perayaan Natal. Tuhan, Kau juga berkati, kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat GMI dari Jakarta dan bahkan seluruh Indonesia. Bila semua ibadah Natal berjalan dengan baik. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja interdenominasi dimanapun berada Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan keamanan dalam menjalankan ibadah Natal pada malam ini. Ya Tuhan Allah kami juga teringat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dalam maupun luar negeri. Kami juga teringat untuk mereka apapun dan bagaimana keadaan mereka dalam pelayanan mereka. Doa kami Tuhan, Kau juga berikan sukacita bagi mereka di tengah-tengah di ladang pelayanan di mana mereka berada. Tuhan menghibur mereka, berikan kekuatan bagi mereka di dalam melanjutkan bahkan pemberitaan Natal di tengah-tengah di pelayanan mereka. Malam ini Tuhan, kami teringat juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong, berikan kekuatan penghiburan menghadapi situasi dan kondisi ini Tuhan. Bila kami sama-sama untuk mendukung program pemerintahan kami di dalam menghadapi situasi yang sulit ini Tuhan. Dan kalau rencana program pemerintahan kami akan melaksanakan vaksin nasi Tuhan pada tahun 2021. Tuhan Yesus, Engkau Maha Tahu, Engkau yang menolong pemerintahan kami. Dan kami berdoa Tuhan, apapun yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia, Tuhan tetap dalam pengawasan-Mu. Berikan kekuatan pada pemerintahan kami Tuhan dari pusat sampai daerah-daerah. Para pemerintahan daerah juga agar mereka bekerjasama mendukung pemerintahan pusat. Sehingga pelaksanaan program pembangunan di negara kami Tuhan sama-sama berjalan dengan baik demi kesejahteraan kami di negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Game Makedonia tanpa terkecuali. Dalam kesehatan berikan pemulihan bagi yang sedang perawatan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang sedang dan akan kami hadapi. Tuhan bersama dengan Engkau, kami akan dan bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan.
Tuhan, Kau berkati Allah kami. Kepada Tuhan untuk seluruh pengurus yang menangani bidang keuangan, perbendaharaan jemaat. Berikan hati yang bijak, berikan kami kekuatan kesetiaan di dalam mengelola keuangan di tengah-tengah jemaat kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang terus mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan hidup mereka, mempersembahkan segala apa yang mereka untuk mendukung pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, ibadah Natal kita pada hari ini telah selesai. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah meneguhkan kita kembali bahwa kita memiliki Raja yang menjadi sumber damai dalam hidup kita, yang akan menyertai kehidupan kita ke depan ini, terutama untuk menyambut tahun yang baru, dan kita pasti diberikan sukacita yang baru lagi. Baik jemaat Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita mau katakan, Yesus Raja Damai. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
Segala kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Terima kasih malam ini, Kau sudah menolong dalam merayakan Natal. Biarlah melalui Natal ini, kami boleh menikmati sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sekali lagi hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar dimanapun berada. Biarlah menyambut Natal tahun ini, sukacita sorgawi menjadi bahagian bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan memasuki aktivitas kita di depan. Oleh karena itu kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Mari kita masing-masing saat teduh kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai dan sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Rosi. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali rasanya malam ini kita sungguh boleh menikmati ibadah malam Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kita mengucap syukur kalau malam hari ini kita bisa melakukan ibadah malam Natal. Semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Malam Natal tahun ini ada yang berbeda untuk kita semua. Kenapa? Karena kita melakukan malam Natal dengan segala keterbatasan. Oleh karena pandemi COVID-19, kita melakukannya dengan kesederhanaan dan bukan seperti Natal yang lalu-lalu. Mungkin kalau kita tahun lalu bisa menikmati dengan cross kado, saling bertukar kado dengan sesama jemaat, mulai dari anak-anak sampai ke Opung Bastian ya, Opung Betty. Tapi tahun ini kita melewatinya dengan keterbatasan. Kalaupun ada cross kado, mungkin nanti dengan teknik yang berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bersyukur sekali kita jemaat Makedonia boleh mengikuti ibadah sepanjang tahun 2020. Dan saya percaya, sekalipun dalam kondisi pandemik ini, kita tetap dikuatkan karena kita percaya ada Yesus yang menolong kita. Di antara jemaat mungkin juga ada yang terkena dampak akibat pandemik ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia dan adil. Kalau kita ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita memasuki malam Natal yang berbeda, tetapi seperti tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia dan adil. Oleh karenanya, saya atas nama majelis jemaat dan juga gembala terus memohon kepada seluruh jemaat, jangan pernah takut menghadapi hari-hari ke depan. Kita tidak pernah tahu tahun 2021 seperti apa, tetapi kita percaya Yesus bersama dengan kita. Akhirnya, atas nama gembala dan seluruh majelis jemaat,
Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Makedonia Jakarta, saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun anugerah 2021. Shalom. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all, it's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Hey! It's the greatest time of the year. Baik, kata sambutan telah disampaikan dan kita tadi telah menyaksikan juga video tukar kado dan sekarang tiba saatnya ibadah kita dan perayaan kita telah selesai. Saya, teman-teman yang pelayanan mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong di tahun yang baru, di tahun 2021. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Mari kita mau tutup Natal kita pada malam hari ini, kita menaikkan pujian kita, Feliz Navidad. Sambil bersalam-salaman dengan keluarganya, kerabatnya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna
jemaat GMI Makedonia Jakarta mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.